Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang sudah bergabung dengan kami untuk mengikuti acara Renungan Malam. Dan malam hari ini kita akan membawakan bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ya, judulnya Pengakuan Petrus. Ya, Matius 16 ayat 13 sampai 20. Judulnya Pengakuan Petrus. Inilah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu, sebelum kita mulai renungan malam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang kami sembah. Kami mengucap syukur, kekuatan dan kesehatan Engkau berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh kembali merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan Yesus, bagian firman-Mu yang akan kami renungkan yaitu tentang pengakuan Petrus kepadamu. Ajarilah kami, bukakanlah pikiran kami, supaya kami mengerti tentang firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam ini judulnya Pengakuan Petrus, yaitu pengakuan Petrus tentang siapa Tuhan Yesus. Tadi malam kita juga sudah sama-sama merenungkan, yaitu tentang kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus. Ya. Yohanes Pembaptis menyaksikan bagaimana anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Ya, dia memberikan kesaksian kepada orang-orang Israel. Nah, malam ini kita akan sama-sama merenungkan, yaitu bagaimana Petrus ya mengaku tentang siapa Yesus. Jadi saya akan mulai untuk membacakannya. Pengakuan Petrus ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang menyatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Saya ulangi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia, ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Inilah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ya, di ayat pertama ini, maksud saya di ayat 13 ini, ya, Yesus membawa murid-muridnya ya ke daerah Kaisaria, ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, ketika Tuhan Yesus datang di Kaisaria itu, ya di Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tuhan Yesus ingin mengetahui, ya, melalui murid-muridnya apa yang dikatakan orang-orang, ya, tentang dirinya. Maksud saya tentang Yesus. Dia bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Itulah yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya menjawab, ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Inilah jawab murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa pandangan, maksud saya ada beberapa penilaian orang-orang tentang Tuhan Yesus. Ya, ada sebagian mereka mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Ya, mengapa begitu banyak pendapat mereka ini? Ya, tentu mereka belum mengerti, ya, belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya, ketika Herodes mengatakan bahwasanya Yesus adalah Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis, itu juga penilaian daripada Herodes, ya, pengetahuan dia tentang Yesus, yang mengatakan Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, di mana Elia ini dia tidak mati tapi naik ke surga, dan kali ini dia turun ke dunia. Ya, begitu juga Yeremia, ya. Kita ketahui Yeremia ini dianggap sebagai Yesus. Inilah pandangan-pandangan mereka. Begitu beragamnya pandangan mereka tentang siapa Yesus. Baik, saya lanjutkan. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, di ayat ini, Tuhan Yesus menanyakan, bukan pendapat murid-muridnya, maksud saya, bukan menanyakan kepada orang-orang, tapi kali ini dia menanyakan kepada murid-muridnya. Ya, kalau tadi Tuhan Yesus menanya pendapat orang-orang, ya, siapa dia? Nah, kali ini dia khusus menanyakan siapa Yesus itu di mata murid-muridnya. Ya, inilah ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu di antara murid-muridnya menjawab, ketika Tuhan Yesus mempertanyakan siapa dia, Simon Petrus yang merupakan salah satu murid daripada Tuhan Yesus menjawab,
pertanyaan daripada Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itulah jawaban daripada Simon Petrus. Tentunya kita lihat di sini, jawaban Simon Petrus ini ya berbeda dengan pendapat orang-orang yang penuh beragam, ya. Ada yang sebelumnya mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan atau salah satu seorang nabi, ya. Namun apa jawaban daripada Simon Petrus? Dia katakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan, ya, pemahaman Simon Petrus terhadap rohaninya, ya, pemahaman rohaninya tentang Tuhan Yesus. Dan ini dikatakan dia, ya, dikatakan dia di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Saya lanjutkan ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Berbahagialah, ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Inilah dikatakan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon Petrus. Karena pernyataan itu datang dari Bapa yang dari sorga. Ya. Pernyataan yang disampaikan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus adalah benar. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya. Pernyataan ini datangnya dari Allah, bukan dari pemikiran, ya, atau kecerdasan daripada Simon Petrus. Ini karena Allah menyatakan itu sendiri kepada Simon Petrus. Ya, maka dikatakan di sini, ya, oleh Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kita lihat, ya, banyak orang yang ikut Tuhan Yesus, yang selalu mengikuti kemana dia pergi. Dan orang-orang juga sudah banyak mengenal siapa Yesus. Namun, pemahaman siapa tentang Yesus itu bisa berbeda-beda. Ya, seperti yang dalam perikop ini, mereka juga beranggapan siapa Yesus itu semua berbeda. Namun di sini Simon Petrus berbahagia karena Allah telah menyatakan sendiri kepada Simon Petrus bahwasanya Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan daripada Simon Petrus, ya. Jadi ketika kita mengingat siapa itu Mesias, tentunya inilah orang yang diurapi, orang yang hidup, menderita di dunia, dan mati di kayu salib untuk menebus orang-orang yang berdosa. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis yang tadi malam sudah kita renungkan. Inilah anak domba Allah yang datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Ketika kita melihat, merenungkan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus ini, di mana dia mengatakan bahwasanya Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya. Anak Allah yang hidup tentunya ini adalah bersumber dari Allah. Ya. Dan tentunya ini adalah Allah itu sendiri.
Jadi pemahaman rohani tentang Tuhan Yesus yang dirasakan oleh Simon Petrus itu adalah benar, dan itulah imannya. Ya. Karena Allah telah menyatakan itu sendiri kepada Simon Petrus. Simon Petrus berbeda dengan pemahaman oleh orang-orang lain. Ya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau, hai Simon Petrus. Ya, karena itu Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya akan lanjutkan. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, kita lihat di ayat 17 ini, ya, masih ada hubungannya, ya, tentunya dengan ayat 18 ini, ya. Di ayat 17, Yesus mengatakan bahwasanya berbahagialah hai Simon Petrus. Nah, di ayat 18 ini, dan aku pun berkata kepadamu. Ya. Jadi Tuhan Yesus masih berkata kepada Simon Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pondasi pemahaman rohani Simon Petrus itu sudah benar. Ya, imannya sudah benar. Di situ juga Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada Simon Petrus, ya, dalam kerohaniannya. Ya, di sini dikatakan bahwasanya engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, alam maut tidak bisa menguasai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, ya. Bahwasanya engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Tentunya maksudnya di sini iblis itu tidak bisa menguasai apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Ya. Tentunya di sini, ya, kalau yang saya pahami, Simon Petrus ini memiliki wewenang, ya, dalam hal mendirikan jemaat Allah, ya, dan di sini tidak ada yang bisa mengganggu dia, karena Tuhan Yesus sudah memberikan wewenang itu kepada Simon Petrus untuk mendirikan jemaatnya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Ya, ini juga sama, ya, masih ada hubungannya dengan ayat 18 tadi, suatu kewenangan, ya, yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Ya, karena dilihatnya Simon Petrus imannya itu sudah benar, sehingga Tuhan Yesus mengatakan atau memberikan wewenangan untuk mendirikan jemaat Allah di situ. Ya, saya lanjutkan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, di sini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, ketika yang dijawab oleh Simon Petrus benar bahwasanya Yesus adalah Mesias, ya. Namun Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya jangan diberitahukan kepada orang-orang.
Ya, karena waktu Tuhan Yesus ini belum tiba, ya, dan memang masih belum memahami, ya, banyak orang masih belum memahami siapa Mesias itu. Kalau kita lihat begitu banyaknya orang berpendapat, ya, yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah salah seorang nabi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang Israel ini memang belum dia mengerti siapa Yesus, ya, siapa Mesias itu. Kalau kita lihat orang Israel ini, ya, Mesias itu dialah nanti yang akan memimpin kerajaan duniawi, ya. Jadi dia menilai ketika Tuhan Yesus datang dan menceritakan firman Tuhan, bukan seperti yang dia nilai, ya, yang dinilai oleh orang-orang Israel, sehingga dia tidak paham siapa Tuhan Yesus. Kalau kita lihat renungan tadi malam, jelas dikatakan Yohanes, ya, ciri Tuhan Yesus, ya, di mana Tuhan Yesus itu bahwasanya ada merpati hinggap pada diri Tuhan Yesus. Itulah yang membaptis dengan Roh Kudus. Ya, itulah Mesias tadi. Ya, beda dengan pemahaman yang diyakini oleh orang Israel, di mana mereka mengatakan Mesias itu dia akan membawa kejayaan pada bangsa Israel, ya, seperti zaman Raja Salomo, ya, di mana Israel itu berjaya. Jadi di dalam pemikiran orang Israel ini bahwasanya Mesias itu akan membawa negerinya ini menjadi negara yang keluar dari penjajahan seperti Romawi, ya. Artinya menjadi suatu raja yang duniawi secara keseluruhan, secara nasional, seperti itu. Inilah yang dalam pemahaman orang-orang Israel, sehingga dia sulit untuk memahami siapa Yesus. Ya, Yesus adalah Mesias, tapi mereka tidak menilai bahwasanya atau tidak memahami bahwasanya Yesus adalah Mesias. Nah, itulah yang terjadi oleh orang-orang pada waktu itu, di mana muncul pandangan-pandangan mereka siapa Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mengenal bahwasanya Yesuslah Mesias itu. Ya. Di sini beda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Dia berani mengakukan imannya bahwasanya Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Dialah Tuhan yang hidup, ya. Bukan Tuhan yang mati atau Allah yang mati seperti mereka yang menyembah-nyembah patung-patung seperti itu, ya. Pengakuan Petrus mengatakan Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan iman daripada Simon Petrus, sehingga Yesus mengatakan kepada Simon, ya, dia katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Ya. Jadi Simon Petrus dengan pengakuannya itu, ya, dia berbahagia. Karena apa yang dikatakan itu adalah Allah sendiri yang menyatakan kepada dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana renungan kita dalam bagian firman Tuhan ini? Ya, di sini Simon Petrus berbahagia karena Allah menyatakan kepadanya, ya, bahwasanya Yesus itu adalah
Mesias dan anak Allah yang hidup. Ini menjadi renungan buat kita semua. Ya. Siapa sebenarnya Yesus itu? Apakah pengakuan kita atau pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus ini sama dengan Simon Petrus? Atau masih sama seperti orang-orang yang menilai bahwasanya Yesus bukan Mesias, ya, sama seperti Raja Herodes mengatakan bahwasanya Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit, ya. Itulah beraneka ragam pemahaman mereka tentang Tuhan Yesus. Namun satu yang benar, inilah pengakuan Simon Petrus bahwasanya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah bagian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi renungan buat kita semua tentang pengakuan masing-masing kita terhadap Yesus. Siapa Yesus? Ya. Namun di sini dikatakan bahwasanya Simon Petrus berbahagia karena pengakuan dia adalah Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Demikianlah Bapak Ibu renungan malam kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Mesias. Engkaulah anak Allah yang hidup. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami yang belum memahami siapa Engkau, kami berdoa kepadamu. Nyatakanlah dirimu kepada dia, supaya ada pengakuan dalam dirinya, bahwasanya Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama seperti ketika Allah menyatakan itu kepada Simon Petrus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah sama-sama kami renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengajarin kami tentang firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah bergabung dengan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dan buatlah supaya kami semua terus boleh mengikuti acara renungan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Amin.